Oke, tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK IT Bani Abdurrahman. Eh, di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai soal ini yang akan kita ujikan di teknik komputer dan jaringan ya untuk tingkat akhir kelas 12. Sebelum kita masuk ke soal unit 1, untuk saya demonstrasikan cara settingnya. Mungkin kita akan masuk dulu mengenai pengabelan ya. Mungkin ini belum teman-teman sebenarnya harusnya sudah tahu ya, tapi saya ulang kembali saja. Konsep pertama kan seperti ini ya kan, tapi karena ada beberapa kendala akhirnya dirubah menggunakan router-router yang sederhana. Kali ini saya ingin membahas mengenai patch panel, bagian sini nih, patch panel, wall port, dan apa sih fungsi patch panel ini dan penerapannya tuh kayak apa gitu loh tuh. Tapi sebelum kita masuk ke patch panel, saya ingin membahas mengenai jenis urutan kabel RJ45 atau UTP atau LAN ya. Kita ke website SMK karena sudah saya upload di situ. Oke, kita ke unduh, bagian unduh ya. Nah, di bagian unduh ini kita bisa melihat yaitu ini nggak bisa diperbesar ya. Coba, oh ini ada ini ya. Oke, bentar. Oke, ini dia. Jadi ini adalah urutan atau skema untuk standarisasi pengabelan RJ45 atau UTP atau LAN. Nah, di sini kita bisa lihat di atas ini, yang ini ya, yang sedang kita lihat ini semua ini adalah standar EIA atau TIA T568A atau biasa kita bilang standar A. Dan yang di bawah adalah standar B itu. Dan untuk selama ini sebenarnya yang diajarkan kepada teman-teman itu standar B, cuma mungkin dokumennya atau bukunya kurang lengkap ya. Di sini saya mencoba mencari yang lebih jelas, yaitu yang selama ini kita pelajari standar B. Terus apa sih perbedaan dari standar A dan standar B? Sebenarnya perbedaannya hanya berada di urutan warna. Mungkin kenapa ada dua standar, dikarenakan di beberapa negara menggunakan standar A dan standar B. Ada yang standar A dan standar B, tapi untuk di Indonesia sendiri kebanyakan standar B, dan kebanyakan untuk mikrotik sendiri ya, karena kita akan menggunakan mikrotik, LAN portnya atau LAN-nya itu dikonsep untuk standar B, dan untuk PoE in atau out-nya juga dikonsep untuk standar B. PoE tahu ya, power over internet, PoE. PoE itu ya nanti di video yang dijelaskan saya jelaskan itu standar B. Terus mungkin teman-teman sering udah tahu ya, kabel itu ada yang strength dan crossover. Nah, yang atas ini, yang ini adalah standar B yang strength. Urutannya sama ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Terus yang bawahnya untuk crossovernya. Nah, crossover itu kalau untuk koneksi peer to peer antara alat atau antara interface gitu ya, memang harus komunikasi bolak-balik. Nah, itu seperti ini urutan warnanya itu. Terus ini yang A. Jadi nanti jika teman-teman saat praktek atau uji untuk crimping menggunakan urutan kabel yang B ya. Terus cara bacanya seperti apa? Jadi yang putih oranye itu diletakkan, kalau di sini kan kita bisa melihat ya, putih oranye pada pin 1, oranye pada pin 2, itu juga ujung satunya putih oranye pada pin 1, oranye pada pin 2. Nah, jadi ini pinnya, ini diperhatikan, ini pinnya. Terus setiap kabel ini ada fungsinya ya, putih oranye dan oranye untuk TX dan putih oranye dan oranye untuk TX atau transfer, terus putih hijau dan hijau untuk RX atau receiver,
dan biru putih biru dan coklat putih coklat gitu. Biru putih biru ini biasanya untuk voice over internet protocol, jadi untuk telepon. Terus yang apa ini, coklat putih coklat untuk PoE nya, untuk power over internet, jadi yang jalur listriknya itu. Oke, diperhatikan ya, ini pinnya, jadi pin 1 itu torrent. Nah, kita ke atas nih. Nah, jadi ini cara melihat RJ455 nya dan port RJ45 yang female-nya itu. Jadi jika kita lihat dari samping kan konektor RJ45 kan seperti ini ya. Maksudnya ada apa nih, kayak jendolannya sedikit, saya itu seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas, jadi dilihat dari atas posisi jendolnya diarahkan ke tubuh kita posisi berada di sini gitu kan. Terus kita lihat dari atas, berarti jendolannya kan mengarah ke tubuh kita. Nah, dari sini bacanya nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti nomor 1 ini torrent. Nah, terus jika dilihat dengan posisi terbalik, dalam artian jendolannya mengarah ke arah sana. Jadi kalau posisi kita di depan, berarti ini bacanya posisi kita di depan sini. Ini apa, konektornya posisi kita di sini. Jadi kita lihat sebelah yang muka sini, bukan muka sini. Jadi posisinya ini 1 2 3 ya, seperti saat ini kalau teman-teman lagi lihat konektor ini, lagi lihat video ini ya, posisinya seperti ini. Dari sini putih, apa nih, putih oranye dan seterusnya. Ini jika dilihat dari posisi RJ45 female-nya, jendolannya di bawah, setelah itu nomor satunya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman cara membacanya. Semoga paham, biar nanti saat ngerimping urutannya nggak kebalik, malah nanti satunya di sini, 8-nya di sini, atau kebalik-balik lah. Itu ya, itu standarnya, jadi mohon diperhatikan. Terus coba kita ke Google konektor RJ45. Nah, konektor RJ45 seperti ini ya, sudah paham ya. Yang dimaksud jendolan itu mana ya, saya buka satu coba. Nah, ini kan ada jendolannya nih, ini jendolan. Nah, ini jendolannya nih, itu ya, itu yang dimaksud. Terus kabel UTP pun sebenarnya ada versi-versinya ya teman-teman, atau kualitas, istilahnya kualitasnya. Nah, di sini saya mencari artikel. Nah, ini ada CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, CAT 5E, CAT 6. Nah, jadi itu jenis-jenis kabel jaringan UTP. Bentuknya sama, nggak ada bedanya, cuma biasanya di kabelnya itu akan ada keterangan itu CAT berapa. Selama ini yang kita pakai di sekolah untuk praktek itu masih di CAT 5E. Nah, perbedaannya apa? Kita nggak usah pusing-pusing mencari perbedaannya. Jadi kalau di sini kan mengenai kecepatan ya. Kalau CAT 5 kan kecepatannya 16 MB, tapi untuk CAT 5 ini tidak ada keterangan kecepatan, tapi di CAT 5E ini ada keterangan kecepatannya mencapai 100 MB bandwidthnya, transversnya gitu. Dan untuk CAT 6 itu sampai 1000 MB, berarti bedanya jauh ya. Jadi jika memang teman-teman nanti membangun jaringan butuh kecepatan tinggi, sebaiknya pakai kabel UTP kategori 6, yaitu sudah mendukung 1 gigabit atau 1000 Mbps. Nah, terus harganya juga beda, pasti lebih banyak yang CAT 6. Nah, di sini ada penjelasan mengenai fungsi. Yang di atas ini kan standar data digital, standar kabel UTP jenis standar yang memiliki sertifikasi resmi yang paling tinggi, CAT 6 ya kan. Terus untuk CAT 7 ini saya belum pernah nemu, tapi mungkin ada ya. Untuk kabelnya juga kurang tahu. Tapi jika memang pengen teman-teman untuk kecepatan 10 gigabit, kayaknya lebih murah kita pakai fiber optik deh, karena untuk saat ini fiber optik lebih murah. Itu fiber optik tahu ya, yang isinya kaca itu. Jadi
Jika nanti saat ujian ada pertanyaan mengenai jenis-jenis kabel UTP, ya ini ya teman-teman, ada beberapa jenis. Begitu juga dengan konsep pengabelannya, ada standar A dan standar B itu. Oke, sekarang kita masuk ke patch panel. Nah, di website pun sudah saya upload juga mengenai ini, instalasi kabel UTP tanpa patch panel dan kabel UTP dengan patch panel. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan ya, jadi kalau tanpa patch panel itu seperti biasanya tuh dari komputer langsung ke switch. Nah, cuma untuk standarisasinya di perusahaan, di kantor mungkin itu standarisasinya yang menggunakan patch panel. Jadi patch panel ini akan berada di rak server. Selanjutnya dia ada keystone atau lebih tepatnya modular RJ45. Nah, ini dikonekkan ke kabel panjang, terus ke keystone lagi, ke modular lagi untuk di faceplate-nya atau di wall port-nya gitu. Jadi fungsi faceplate dan patch panel ini untuk instalasi kabel dalam bangunan. Jadi istilahnya kabel ini nggak akan dicabut-cabut gitu. Kalau seperti yang di atas ini kan, kalau contoh nih kabel UTP-nya ini di dalam bangunan, konektornya rusak karena sering dicabut. Di sini juga akhirnya kita harus potong, crimping lagi, setelah itu rusak lagi, potong, crimping lagi, lama-lama dia akan memendek. Nah, itu resikonya jika tanpa patch panel. Nah, tapi jika menggunakan patch panel seperti ini, ada wall port dan patch panel, kabel ini tidak akan dilepas pasang, dia akan selalu terpasang di belakang ini di patch panelnya, dan ini juga di wall portnya. Nah, terus yang akan dilepas pasang yaitu yang ini, patch cordnya yang menghubungkan dari wall port ke laptop atau komputer, terus dari patch panel ke switch. Nah, ini yang biasanya dilepas pasang, patch cord kabelnya ini. Nah, terus faceplate itu kayak apa sih? Coba kita cari di Google ya. Wall port. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau di kantor-kantor ada, dalam satu ruangan itu akan ada satu wall port. Fungsinya nanti untuk menyalurkan ke laptop yang ada di ruangan tersebut atau ke komputer itu, biar dapat internet. Nah, ini biasanya tertempel di tembok, seperti colokan listrik itu kan juga tertempel di tembok tuh. Nah, jadi kabel yang di dalam tidak akan dilepas pasang gitu. Mungkin wall portnya saja yang diganti, kan mengganti wall port mudah saja gitu ya. Itu. Terus untuk patch panel, nah ini patch panel 24 port. Nah, patch panel tuh aslinya bentuknya, ntar saya carikan. Nah, seperti ini. Ini tidak melulu ini namanya modular RJ45 ya, yang terpisah ini. Nah, ini dipasang ke patch panelnya. Jadi patch panel itu hanya sebuah tempat untuk memasang modular. Modularnya ini kita beli lagi untuk dipasang. Nah, jadi seperti ini ya bentuk patch panel. Jadi kalau teman-teman beli patch panel tuh nanti akan seperti ini. Oh, ini bukan yang ini. Mohon maaf. Semuanya sudah terpasang ya, nggak ada yang terpisah ya. Tapi sebaiknya cari yang terpisah karena untuk standarnya. Nah, ini ada juga patch panel yang berwarna-warni ini modularnya. Jadi patch panel itu cuma ya seperti ini, kosongan, nggak ada modularnya. Nah, terus kita harus beli lagi modular RJ45. Nah, ini bentuk modularnya, ada yang biru seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi di modular ini sudah ada panduan untuk cara pemasangan warnanya. Nah, seperti ini. Jadi untuk masang modular ini pakai alat ya, yaitu alat namanya punstool. Nah, itu. Nah, ini modular, jadi nanti dimasukkan ke sini kabelnya sesuai panduan warnanya. Setelah itu dicolokkan. Nah, ini ada AB, ini maksudnya standar tadi ya. Kalau kita menggunakan standar A ya menggunakan ini. Kalau menggunakan standar B ya kita pakai ini. Jadi maksudnya kalau di sini standarnya ini B, berarti di sini kita pasang putih biru, di sini kita pasang biru, di sini kita pasang putih oranye, di sini kita pasang oranye. Tuh. Itu untuk cara pembacaan pemasangan modular. Begitu juga dengan
ini kan ada nih AB ya kan. Jadi kalau ada AB ini kita harus ngikutin. Kalau kita pakai standar B berarti yang ini yang kita ikutin. Kalau standar A kan awalnya hijau putih dan hijau ya. Nah, kalau B kan putih oranye gitu. Di nomor 1 atau pin 1 sampai pin 8 gitu ya. Itu ini juga ini ada nih di samping sini untuk cara pemasangannya. Kita cari yang lebih detail. Nah ini AB nah, gitu ya. Semuanya pasti ada AB nya, jarang yang nggak ada. Kalau nggak ada berarti sepertinya itu tidak standar. Nah ini juga nih kita bisa lihat di dalam ini ada A dan B. Nah, jadi maksudnya yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini gitu. Terus kita lihat alat untuk masangnya itu tadi apa? Punch tool. Nah yang ini ya teman-teman, yang bentuknya seperti ini. Jadi ini punch tool RJ45 deh. Nah ini ya, nah ini ada gambarnya sekalian nih cara memasangnya nih. Jadi di sini tuh ada ujung gunting sama ujung satunya. Nah, ujung satunya ditaruh di dalam untuk menekan, ditekan ke bawah, nanti yang bagian sini otomatis motong kelebihannya. Nah, gitu. Itu cara pemasangan. Nah ini juga ada nih seperti ini. Ada juga yang kebalik, jadi di dalamnya yang kepotong. Terus ini masang modular wall portnya seperti itu ya teman-teman. Ya walaupun kita belum pernah mempraktekannya, tapi setidaknya dengan kita melihat gambar atau teman-teman bisa cari di YouTube cara pemasangan kabel UTP di modular menggunakan punch tool, sebenarnya kita harusnya sudah bisa tahu dan bisa memperagakannya itu ya. Itu mungkin itu pendahuluan mengenai punch tool, patch panel, RJ45, kabel standar trim, standar urutan kabel A dan B. Itu sebelum kita masuk ke demonstrasi praktek di soal nomor 1 gitu. Jadi nanti di soal nomor 1 itu harapannya saat teman-teman sudah praktek di soal nomor 1 untuk masalah kabel, ngerimping dan lain-lain itu udah selesai gitu ya. Itu mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi silahkan tulis di kolom komentar atau langsung hubungi saya, chat WA boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.